warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-77. Salawat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada teladan terbaik umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang saya hormati Dewan-Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan, dan seterusnya kepada teman-teman harapan bangsa dan negara yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Meneladani Kepribadian Bung Hatta. Hadirin yang saya hormati, jika hari ini kita membicarakan keteladanan seorang Bung Hatta, berarti kita membangkitkan kembali ingatan kita bagaimana perjuangan seorang Bung Hatta dalam membangun Indonesia. Hadirin yang saya hormati, 120 tahun yang lalu, 43 tahun sebelum Indonesia merdeka, lahirlah seorang pejuang bangsa dari tanah Minangkabau yang kita cinta. Beliau seorang putra dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari kota di kaki Gunung Merapi dan di pinggir Ngarai Sianyo yang indah, kota Bukit Tinggi. Beliau cucu dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Batu Hampar. Beliau adalah Muhammad Attar yang sekarang kita kenal dengan nama Muhammad Hatta. Hadirin yang saya hormati, semenjak kecil Muhammad Hatta tumbuh dan besar dengan ajaran agama Islam dan adat istiadat yang dibiasakan di Minangkabau. Beliau mengenyam pendidikan formalnya di sekolah rakyat di Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan ke sekolah berbahasa Belanda, yaitu Mulung di Padang. Ketika beliau sekolah di Padang, beliau bersosialisasi dengan pemuka-pemuka masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial ekonomi syarikat usaha. Dalam pergaulannya, beliau memperoleh konsep kebersamaan hidup dan perjuangan orang-orang yang sehaluan dan sependeritaan. Kemudian bermuara menjadi konsep koperasi ekonomi. Pemikiran-pemikiran tentang koperasi ekonomi yang beliau bangun membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam catatan sejarah hidupnya, Bung Hatta dikenal sebagai tokoh nasional yang taat dalam beribadah, jujur, disiplin, dan teguh dalam keyakinan. Sikap kejujuran yang beliau miliki membuat banyak orang menghormatinya. Kejujuran yang disertai dengan ketelitian dan kecermatan menggambarkan kualitas. Bagi seorang Bung Hatta, kejujuran dan kedisiplinan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Bung Hatta
sebagai tokoh yang konsisten dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini ditunjukkan dengan pemikirannya, yaitu sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Hadirin yang saya hormati, kedisiplinan, kejujuran, kesederhanaan, taat dalam beribadah, dan konsisten dalam bertindak dan berperilaku merupakan suatu hal yang harus kita teladani dari kepribadian Bung Hatta. Kita generasi muda harapan bangsa dan negara akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang, menjadi seorang presiden, ahli ekonomi, penegak hukum, atau yang lain sebagainya. Kita tanamkan sikap kejujuran, kedisiplinan, dan konsisten dalam bertindak di kehidupan kita. Semoga 10 tahun yang akan datang, kita akan menjadi Hatta yang lain, yang mewujudkan Indonesia maju tahun 2045. Bung Hatta pernah mengatakan, kita masih terus berjuang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini? Wahai generasi muda harapan bangsa dan negara, bangunlah dari mimpi-mimpi. Mari kita lanjutkan perjuangan Bung Hatta. Bukit Tinggi kota wisata, tempat kelahiran pejuang bangsa. Mari kita teladani kepribadian Bung Hatta untuk membangun bangsa dan negara. Demikianlah pidato saya. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, dan hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Buat untayan langkah yang pertama, tidak kata yang pantas keluar dari lisan kita, melainkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan sekaligus nikmat kesempatan. Kalau Allah menciptakan seluruh dedaunan sebagai kertasnya, dan seluruh ranting-ranting pepohonan sebagai penanya, dan seluruh bentaran lautan sebagai tintanya, maka tak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mulai dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, mulai dari nikmat yang terlihat sampai nikmat yang tak. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Barat, yang terhormat hadirin yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalami wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah
wal ma'rifatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Sebagai ayunanna dalam langkah yang pertama, marilah kita panjatkan sedalam puji, setinggi syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang hadir pada acara kali ini dan yang saya sayangi Ibu Guru Pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Keteladanan Bung Hatta. Setiap tahunnya rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, begitu banyak pahlawan yang terlibat dalam membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah. Siapakah pahlawan tersebut? Salah satunya adalah Muhammad Hatta yang juga disebut sebagai Bapak Proklamasi. Beliau patut dicontoh dari segi apapun, bahkan sifat keteladannya diacungi jempol. Wahai generasi muda, kita harus bisa mencontoh keteladanan Bung Hatta supaya menjadi generasi yang bisa mempertahankan bangsa. Dewan Juri yang saya hormati, sejak kecil Bung Hatta begitu antusias mengasah diri dengan membaca, sehingga menjadikannya manusia yang cerdas. Selain gemar membaca, beliau juga cakap dalam perihal agama. Sifat dan perilakunya selaras antara perbuatan dan perkataan. Bagaimana mungkin kita mengabaikan sifatnya yang bisa kita jadikan acuan dalam hidup kita? Sementara itu, beliau terkenal akan keteladannya dalam berbangsa dan bernegara, pandai berorganisasi, santun dalam bersifat, jujur dalam berkata, tetap mengutamakan etika, bahkan disiplin dalam berkegiatan. Dewan Juri yang saya hormati, Bung Hatta pernah menyampaikan kata-kata bijak. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Itulah prinsip Bung Hatta yang tidak kenal takut. Walaupun beliau berpendidikan tinggi, tetapi beliau tidak menyombongkan diri, tetap rendah hati. Demikianlah pidato ini saya sampaikan supaya kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada mahkotanya dunia, suri tauladan bagi kita semua, yaitunya Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kiriman Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Kepala Dinas Cabang Pendidikan se-Sumatera Barat, dan selanjutnya hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan membacakan pidato saya yang berjudulkan meneladani salah satu sifatnya Bung Hatta,